Materi kali ini kita akan membahas mengenai farmakoterapi dari hipertensi ya, langsung saja. Jadi apa sih sebenarnya hipertensi itu? Jadi hipertensi itu merupakan suatu penyakit nih yang ditandai dengan adanya peningkatan pada tekanan darah ya, di mana tekanan darah itu seperti yang kita ketahui dari gambar di sini kita bisa melihat ada dua tekanan darah, yaitu tekanan sistol dan tekanan diastol ya. Dapat dilihat dari gambar kalau misalnya sistol itu merupakan tekanan darah ketika jantung itu berkontraksi untuk memompakan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan diastol sebaliknya ketika jantung menerima darah dari seluruh tubuh ya. Nah, hipertensi itu dikatakan ketika tekanan darah dalam tubuh itu meningkat ya, di mana sistolnya meningkat lebih dari sama dengan 140 dan diastolnya lebih sama dengan 90 mm Hg. Nah, sebenarnya kita nanti akan melihat ya. Jadi tekanan darah itu apa sih? Nah, tekanan darah atau blood pressure di sini dipengaruhi oleh dua faktor ya. Yang pertama adalah cardiac output, di mana cardiac output ini adalah curah jantung ya. Yang bisa mempengaruhi cardiac output ini adalah faktor volume darah dan kontraktilitas denyut jantung. Nah, di mana cardiac output ini menyatakan seberapa banyak sih volume darah yang dipompakan dari jantung gitu ya, dalam sekali pompa. Nah, yang lalu di sini tekanan darah juga dipengaruhi oleh resistensi perifer ya, di mana resistensi perifer ini faktor-faktor yang menyebabkan pembuluh darah itu menyempit atau melebar ya, entah itu karena adanya plak ateroma misalnya pasien ada riwayat dislipidemia sehingga menyebabkan adanya terbentuk plak aterosklerosis gitu ya, atau plak ateroma yang menyebabkan pembuluh darah ini diameternya menyempit gitu ya. Jadi semakin tinggi di sini, terus cardiac outputnya juga banyak nih darah yang mau dikeluarkan, jadi nanti tekanan darahnya kan semakin meningkat seperti itu ya. Jadi tekanan darah itu dipengaruhi oleh kedua hal ini. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi hipertensi itu ada apa saja di sini berdasarkan Perhi ya 2021. Kalau klasifikasi hipertensi itu ada normal, normal tinggi, hipertensi derajat 1 dan hipertensi derajat 2. Jadi tekanan darah yang normal itu ketika sistol di bawah 130 dan diastolnya itu 85 atau di bawah 85 ini. Normal tinggi sekian, derajat 1 sekian dan derajat 2 sekian ya. Nah, tapi perlu diingat nih kalau misalnya diagnosis hipertensi ini tidak bisa dilakukan hanya mengandalkan satu kali pemeriksaan. Hasilnya itu harus diulang gitu ya dalam beberapa kali pemeriksaan, di mana setiap pengukuran itu biasanya dilakukan 3 kali pengukuran tekanan darah dalam satu kali pemeriksaan. Nah, nanti hasilnya akan diambil rata-ratanya tuh ya. Jadi dari 3 pengukuran tersebut diambil rata-ratanya, nah itulah tekanan darah pasien pada saat itu. Nah, hasil normal kalau misalnya tekanan darahnya ketika diukur, oh ternyata normal, di bawah 130/85 ini nanti akan diulang dalam 3 tahun. Ini untuk screening saja ya sifatnya. Nah, kalau misalnya hipertensinya derajat 1 diulang dalam beberapa bulan, derajat 2 nanti diulang dalam beberapa hari atau minggu, tapi ini tergantung ya faktor risiko yang menyertai pasien, nanti akan kita lihat lebih lanjut di belakang. Nah, selanjutnya nih untuk diagnosis hipertensi bagaimana sih untuk mendiagnosis seseorang pasien terkena hipertensi? Yang pertama pasti dari anamnesa dulu nih, dilihat penyakitnya, riwayat keluarganya, pola hidup pasiennya, hipertensi apakah ada hipertensi sekunder atau hipertensi yang disebabkan oleh penyakit yang lain ya. Yang umumnya memang 90% hipertensi adalah hipertensi esensial ya. Terus apakah ada risiko kardiovaskular, terus HMOD atau PGK. Apa sih HMOD itu? HMOD itu hypertension mediated organ damage. Jadi apakah ada kerusakan organ nih yang diakibatkan karena hipertensi ya. Makanya nanti selain dari anamnesa ini dilakukan pemeriksaan fisik nih. Tujuannya agar dokter nanti melihat ya, jadi apakah ada HMOD tadi ya, kerusakan organ yang diakibatkan oleh hipertensi, dan apakah adanya hipertensi sekunder, yaitu hipertensi, jadi tekanan darahnya itu meningkat karena adanya penyakit yang lainnya ya. Terus setelah itu pasti dilakukan pemeriksaan tekanan darah tentunya ya, dan selanjutnya di sini dilakukan pemeriksaan laboratorium, dicek elektrolitnya, lipid, glukosa, asam urat ya, hormon TSH, kreatinin, EGFR, urin dan sebagainya. Nah, ini semua diperlukan untuk memeriksa apakah adanya HMOD atau hipertensi yang sekunder ya. Jadi apakah hipertensi tersebut diakibatkan karena penyakit yang lain seperti itu. Selanjutnya untuk kita nanti ke terapinya ya, kita harus mengenal dulu nih faktor risiko dari kardiovaskular, karena bagaimanapun hipertensi ini merupakan salah satu penyakit kardiovaskular ya. Dan biasanya nih untuk hipertensi nih
biasanya 50% pasien ke atas itu biasanya memang ada penyakit bawaannya, jadi tidak hipertensi sendirian ya biasanya. Nah, di sini kita melihat ya faktor risikonya apa saja. Ada jenis kelamin, di sini laki-laki lebih berisiko dibandingkan perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu memiliki hormon estrogen, di mana estrogen ini bersifat kardioprotektif ya, yang dia melindungi jantung karena dapat menyebabkan aktivasi gitu ya, vasodilatasi. Jadi pembuluh darahnya bisa melebar gitu ya. Jadi di situ perempuan lebih kecil nih risikonya, tapi berbeda ketika di situ perempuannya sudah mengalami menopause. Selanjutnya usia di atas 65 tahun ya, karena bagaimanapun usia semakin meningkat, penurunan fungsi organ juga akan semakin meningkat ya, jadi akan semakin menurun tuh fungsi organnya. Terus merokok ya, kolesterol, asam urat, diabetes, obesitas di sini ya. Terus ada riwayat ini kardiovaskular dini, terus riwayat keluarga dengan onset dini hipertensi, menopause di sini ya, karena menopause itu tadi artinya kadar estrogen yang menurun, jadi berisiko untuk terkena hipertensi ya, pola hidupnya inaktif atau jarang bergerak, faktor psikososial, sosioekonomi, denyut jantung, ya, dan adanya penyakit kardiovaskular atau ginjal ya, pernah kena stroke gitu ya, dan sebagainya. Nah, tadi kan kita menyebut-nyebut nih apa sih HMOD itu. Jadi HMOD kan tadi saya sudah sebutkan ya kepanjangannya. Kalau misalnya ini merupakan kerusakan organ yang diakibatkan karena hipertensi. Nah, melihat HMOD dari mana? Dilihat nih, kalau misalnya terjadi mikroalbuminuria, oh berarti ini pasiennya sudah terjadi HMOD ya, jadi merusak ginjal ya, karena sudah terdapat albumin nih di dalam urinnya. Terus pasiennya juga mengalami penyakit ginjal kronis, entah itu sedang atau berat, dan di sini pasiennya juga mengalami retinopati yang diakibatkan karena hipertensinya. Nah, kalau misalnya ada salah satu dari 3 kriteria ini, berarti pasiennya sudah mengalami HMOD. Nah, sebenarnya apa sih? Kenapa kita harus mengetahui kalau misalnya pasien itu ada faktor-faktor risiko yang tadi? Jadi kan nanti kita akan checklist tuh satu-satu faktor risikonya ya. Nah, jadi kita akan melihat nih nanti klasifikasi risiko hipertensinya ya. Jadi kita melihat di sini kalau misalnya tadi udah diukur nih tekanan darah pasiennya ya. Jadi udah diukur, didapatkan tekanan darah sistol dan diastolnya, kita akan klasifikasikan ya derajatnya, normal tinggi, derajat 1 atau derajat 2. Nah, terus setelah itu kita juga memeriksa faktor risiko dari pasiennya. Apakah ada faktor risiko atau tidak. Kalau tidak ada, nanti risikonya seperti apa ya. Kalau misalnya ada HMOD, PGK, atau DM, walaupun DM-nya tanpa kerusakan organ ya, baru didiagnosis DM juga, itu sudah termasuk risiko tinggi mau berapapun tekanan darahnya. Ya, jadi di sini kalau pasiennya sudah terdeteksi, oh pasien ini risiko tinggi, itu harus langsung diterapi. Ya, nah kalau misalnya pasien risiko rendah sedang itu bagaimana ya? Kalau misalnya ada risiko rendah sedang, nanti kita akan melihat klasifikasi risikonya berdasarkan tabel skornya lagi. Ya, jadi kita lihat bagaimana sih risiko kardiovaskular dari pasiennya. Ya, seperti ini. Sebenarnya untuk tabel skor ini sudah pernah dijelaskan di materi farmakoterapi dari dislipidemia ya. Jadi mungkin bisa dibuka lagi videonya. Tapi saya lihatkan lagi di sini ya, saya perlihatkan sedikit ya. Jadi nanti dilihat untuk nilai skornya, kalau misalnya di atas 10%, skornya dari tabel ini dilihat, didapatkan skornya di atas 10%, berarti pasiennya risiko sangat tinggi, 5-10% itu tinggi, sedang 1-5%, dan rendah di bawah 1% ya. Jadi nanti tabel risikonya ini akan mempengaruhi pengobatan yang akan diterima pasiennya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nih, untuk hipertensi sebenarnya ya, kalau misalnya hipertensi ini dapat dikelola di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas, seperti itu ya. Nah, tapi ada nih beberapa kondisi pasien dapat mendapatkan perawatan di FKTL atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut ya. Kalau misalnya tadi pasiennya sudah diterapi tapi tidak turun-turun ya, atau pasiennya resisten gitu ya, hipertensi resisten dan sebagainya. Ya, langsung kita lihat aja ya di sini terapi hipertensi itu seperti apa. Nah, untuk pedomannya di dalam video ini saya mau menggunakan 2 pedoman. Yang pertama adalah dari PERHI ya, jadi Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia. Di sini ada konsensusnya yang dilaksanakan pada tahun 2021, dan di sini juga ada dari International Society of Hypertension ya. Jadi di sini tahun 2020 dari AHA ya, jadi dari dokter-dokter hipertensi di Amerika. Nah, di sini untuk alur terapinya ya, jadi kita lihat yang pertama ya, ketika pasien ini ya datang, kita evaluasi, kita lihat riwayat penyakitnya, keluarganya, gaya hidupnya ya, yang tadi didiagnosis, di bagian diagnosis sudah saya ceritakan detail. Terus nanti dilihat fisiknya, terus nanti di screening apakah ada hipertensi sekunder ya,
penyakit kardiovaskular, ada HMOD, ada penyakit ginjal kronis. Nah, setelah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan lab yang mendukung ya data di atas seperti itu. Selanjutnya akan ditentukan derajat ya. Jadi derajat hipertensinya tadi ya di tabel yang risiko. Jadi derajatnya menentukan apakah di sini masih normal, pasiennya masih ini ya derajat 1, derajat 2 atau yang mana. Terus dilihat juga dari tingkat risikonya menggunakan skor di sini. Selanjutnya, nanti di sini akan diberikan obat sesuai dengan derajat dan risiko pasiennya. Kalau misalnya di sini usia pasiennya sudah 80 tahun ke atas, itu sudah pasti langsung diberikan obat ya, menggunakan satu obat. Kalau pasiennya di situ ternyata dari klasifikasinya masih normal tinggi, belum termasuk hipertensi derajat 1 ya, tapi kalau risikonya sudah sangat tinggi, itu diberikan satu obat. Ya. Terus kalau hipertensi derajat 1 risikonya masih rendah sedang, di sini masih menggunakan lifestyle ya. Karena ingat kalau misalnya risikonya di sini harus ingat ya risikonya kayak usia tadi ya, seperti itu jenis kelamin gitu. Nah, tapi di sini perlu dicatat ini tanpa penyakit kardiovaskular, gagal ginjal kronis, DM atau HMOD ya. Kalau tadi ya bisa dilihat di tabelnya kalau ada penyakit ginjal kronis, diabetes, HMOD itu udah pasti risiko tinggi dan sangat tinggi yang harus langsung diterapi. Tapi kalau misalnya risikonya di sini masih rendah dan sedang, risiko yang lain ya selain yang tadi itu, di situ masih menggunakan lifestyle atau gaya hidup dulu nih sampai nanti dilihat dievaluasi 3-6 bulan. Kalau misalnya nih ternyata sudah dimodifikasi gaya hidupnya 3-6 bulan dievaluasi ternyata tetap tidak turun atau tidak terkontrol, nanti akan langsung diterapi menggunakan 2 obat ya. Terus di sini hipertensi derajat 1 risiko tinggi diberikan juga 2 obat. Hipertensi derajat 2 obat. Kalau misalnya hipertensinya resisten, itu diberikan 3 obat dikombinasi dengan spironolakton. Nah, resisten di sini maksudnya apa? Jadi hipertensi sudah menggunakan 2 obat tapi tetap tidak terkontrol, jadi membutuhkan tambahan obat lainnya. Selanjutnya, setelah pasiennya diberikan, nanti dievaluasi terapinya dalam 3-6 bulan. Target terapinya itu diinginkan minimal ada penurunan ya tekanan darahnya 20/10 mm Hg. Jadi sistolnya turun 20, diastolnya turun 10 ini minimal ya. Nah, di sini secara umum ya dari Perhi menetapkan secara umum dari terapinya itu, tujuan terapinya itu ingin mencapai tekanan darah di bawah 140/90 mm Hg. Nah, tapi dari AHA menambahkan, kalau misalnya nih pasien ada riwayat DM, ada riwayat penyakit ginjal kronis, diusahakan kalau bisa tekanan darahnya di bawah 130/80 mm Hg. Nah, untuk yang lainnya bagaimana? Karena kan seperti tadi yang sudah saya sebutkan, kalau hipertensi ini biasanya ada penyakit penyertanya ya. Kalau misalnya disertai dengan dislipidemia, LDL-nya dijaga di bawah 100 kalau risikonya tinggi. Tapi kalau pasiennya ada riwayat kardiovaskular, ada gagal ginjal kronis, ada DM, itu di bawah 70. Lalu gula darah puasanya dijaga di bawah 126, HbA1c-nya di bawah 7%, dan asam uratnya di sini di bawah 6,5 mg per desiliter. Karena di sini juga ada penelitian ya, kalau misalnya hipertensi ini juga biasanya terjadi peningkatan asam urat ya, yaitu di mana ada masalah pada RAS-nya itu juga bisa mengganggu pada pengeluaran asam urat. Jadi terjadi peningkatan asam urat. Makanya ketika pasien hipertensi itu juga harus dilihat nih untuk asam uratnya dijaga di bawah 6,5 mg per desiliter seperti itu. Selanjutnya nih, untuk pemilihan. Tadi kan kita udah belajar ada 1 obat, ada 2 obat. Lalu bagaimana dalam pemilihan antihipertensinya? Obat lini pertama untuk hipertensi adalah golongan ACI atau ARB ya. Jadi ACE inhibitor atau ARB, di mana obatnya ada captopril, ya, lisinopril. Untuk ARB ini obatnya ada losartan, valsartan, dan sebagainya. Selanjutnya, kalau misalnya kan tadi rata-rata juga menggunakan kombinasi ya, 2 obat. Kalau 2 obat apa nih kombinasinya? Lini pertamanya ACI ARB ditambahkan CCB. Di sini CCB adalah calcium channel blocker ya, di mana obatnya ada 2 golongan sebenarnya ya, CCB yang dihidropiridin yaitu amlodipin dan non dihidropiridin seperti verapamil dan diltiazem seperti itu ya. Nah, untuk yang lini pertamanya di situ dikombinasi ACI atau ARB ya, salah satunya mereka tidak direkomendasikan untuk dikombinasi ya karena dapat meningkatkan berbagai efek samping. Nah, di sini CCB-nya adalah untuk yang dihidropiridin. Selanjutnya kalau misalnya tidak bisa menggunakan CCB, bisa dikombinasi dengan diuretik. Nah, selanjutnya kalau kombinasinya tadi ya tidak mempan pakai 2 obat gitu ya, ada kombinasi intensifikasi gitu di sini, ini menggunakan tambahan ACI ARB, CCB ditambah diuretik ya. Jadi dikombinasi ketiganya.
Selanjutnya, kalau misalnya hipertensinya resisten, udah nggak mempan pakai 3 obat, ya udah ditambah dengan obat spironolakton. Nah, tapi harus ingat ya, hati-hati kalau misalnya spironolakton ini harus dipantau nih untuk ginjal pasiennya ya. Kalau misalnya EGFR-nya di bawah 45 ml per menit, atau kadar kaliumnya di atas 4,5 mmol per liter, itu spironolakton sebaiknya dihindari. Ya, terus kalau misalnya tidak bisa menggunakan spironolakton, pakainya apa? Pakainya bisa pakai amilorid, ya, klonidin, beta blocker, dan sebagainya. Nah, selanjutnya nih kalau pasien ada riwayat penyakit kardiovaskular seperti ada sindrom koroner akut, ada infark miokard, stroke, ya, gagal di jantung, itu bisa dikombinasi dengan beta blocker karena menurut penelitian beta blocker ini dapat memperbaiki gitu ya, meningkatkan kualitas hidup pasien, jadi menurunkan angka mortalitas akibat jantung dari pasien. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih, ada yang kita kenal dengan hipertensi kehamilan, di mana hipertensi pada kehamilan ini atau hipertensi gestasional itu ketika hipertensi terjadi pada kehamilan di atas 20 minggu dan bertahan kurang dari 6 minggu setelah melahirkan. Nah, di sini yang pertama, kalau misalnya tekanan darahnya persisten di atas 140/90 mm Hg, dapat diberikan metildopa, labetalol, nifedipin, atau nikardipin. Ya, ini aman untuk ibu hamil. Kontraindikasinya tidak bisa diberikan ACE inhibitor, ARB, atau di sini direct renin inhibitor ya. Di sini contoh obatnya adalah aliskiren, ini kontraindikasi ya karena bersifat teratogen untuk janin. Selanjutnya, untuk tekanan darahnya di atas 170/110, ini harus segera ke rumah sakit karena ini merupakan kondisi gawat darurat ya. Jadi di sini pilihan terapinya adalah injeksi ya, intravenal labetalol ya, bisa juga menggunakan nikardipin atau hidralazin secara injeksi. Untuk obat oralnya ketika udah turun mungkin bisa diganti ya menggunakan metildopa, nifedipin atau nikardipin. Nah, di sini juga ada rekomendasi untuk menambahkan magneum sulfat ya untuk mencegah preeklamsia karena tekanan darah yang sangat tinggi pada ibu hamil bisa mendorong ibu tersebut untuk terkena preeklamsia ya, di mana ini merupakan salah satu komplikasi pada kehamilan yang juga dapat menyebabkan kematian pada ibu hamil bila tidak diterapi. Selanjutnya di sini kontraindikasi ya untuk diberikan natrium nitroprursida karena natrium nitroprursida ini dapat menyebabkan janin itu keracunan sianida seperti itu. Selanjutnya pada postpartum atau setelah ibu itu melahirkan, hindari penggunaan metildopa karena dikatakan kalau misalnya ternyata metildopa ini dapat menyebabkan depresi postpartum atau depresi pasca melahirkan pada ibu hamil ya. Selanjutnya kalau misalnya untuk ibu menyusui itu sebenarnya rata-rata antihipertensi itu diekskresikan ya di ASI dalam jumlah yang kecil. Tapi kalau atenolol, propanolol, nifedipin ini sebaiknya dihindari karena konsentrasi di ASI-nya itu sangat tinggi ya. Sangat direkomendasikan di sini bisa diberikan amlodipin untuk ibu yang sedang menyusui. Nah, lalu kita mengenal juga ada yang namanya hipertensi emergensi, di mana terjadi peningkatan tekanan darah yang disertai dengan kerusakan organ yang tadi ya HMOD. Jadi dilihat ada kerusakan pada retinanya, otak, jantung, dan ginjal. Ya, di sini gejalanya itu dapat bervariasi tiap pasiennya tergantung dari organ yang terlibat tadi ya, bisa sakit kepala, gangguan penglihatan, nyeri dada, gejala neurologi, dan pusing. Nah, lalu di sini ada riwayat medisnya ya, pasien memang memiliki riwayat hipertensi ya, terus punya hipertensi tapi tidak patuh minum rutin obat antihipertensi. Selanjutnya gaya hidupnya tidak baik, tidak dijaga dengan baik, dan menggunakan obat tertentu yang dapat meningkatkan tekanan darah seperti NSAID dan sebagainya. Selanjutnya kalau terapi umumnya di sini memang tergantung pada riwayat medisnya atau bawaannya ya, yang lainnya. Itu tergantung dari organ yang terlibat, tapi untuk yang umumnya dapat diberikan injeksi labetalol atau nikardipin agar segera menurunkan tekanan darah pasien. Seperti itu. Selanjutnya untuk terapi non-farmakologi, kita pertama dapat memberikan diet DASH ya. Jadi diet yang kaya akan buah, sayur, produk susu rendah lemak. Nah, di sini terbukti kalau misalnya diet DASH ini dapat menurunkan tekanan itu 8-14 mm Hg. Dan di sini dibatasi juga untuk penggunaan natrium atau garam ya, di mana setara dengan 1 sendok teh garam dapur per hari yang maksimal ya. Selanjutnya untuk latihan fisik ya atau aktivitas fisik itu 3-5 hari dalam seminggu selama 30-45 menit ya per harinya, ini dapat juga menurunkan tekanan darah ya, menurunkan 4-9 mm Hg. Lalu di sini penurunan bobot badan juga ya dapat menurunkan 5-20 mm Hg ya per 10 kg penurunan bobot badannya. Selanjutnya di sini hentikan alkohol dan
dengan rokok karena dimanapun ini memang risiko untuk meningkatkan keparahan dari hipertensi seperti itu. Baik, sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat.